Nah, nanti evaluasinya itu untuk jamaah. Jadi jamaah dikasih itu Mas, harusnya dikasih apa? Ini ya, dikasih komentar mereka tentang penyampaian ustadznya. Kenapa? Karena selama ini yang miskin di Islam itu adalah kita miskin mengevaluasi. Ya, jadi sudah ada kegiatan, udah selesai-selesai. Kita nggak tahu ini kegiatan ini sesuai nggak dengan harapan kita. Kan kita tidak pernah tuh bikin angket kepada masyarakat masjid bagaimana proses Ramadan tahun ini. Ya, tapi Oh ketika kita iya. misal dikritisi oleh masyarakat, wah kita misalkan ini, wah nggak bisa dong, apa kita nggak terima dikritik. Padahal banyak hal mungkin yang kurang pas dengan masyarakat kita. Nah, jadi baiknya nanti mungkin ada angket tuh, angket kalau paling kalau di perumahan kan lebih enak tuh masjidnya ya, di perumahan dan lain-lainnya. Terus nanti kalau ada ustadz yang nggak dipakai, ya mohon maaf Pak, ini saya amanat dari jamaah gitu. Kan lebih enak tuh, datanya jelas gitu. Bukan karena subjektivitas kita, tapi datanya sudah tergambar. Ustadz ini yang dipakai ini data-data ini gitu. Jadi tiap hari bagusnya pakai angket, angket Iya yang di sih, itu jamaah ya, itu nggak pernah nggak harus. terpikirkan juga saya begitu. Jadi itu yang memudahkan karena suami saya kan lama juga di masjid 6 7 tahun. Jadi saya tuh sama-sama pernah di masjid. Jadi saya pernah merasakan betapa galaunya kalau ngundang ustadz terus tahun depan gak diundang, pasti itu kan apa pesan-pesannya kenapa saya diundang kayak seperti itu. Maka itu salah satunya adalah membuat list untuk angket kepada jamaah. Ya nanti yang terkumpul jamaah mau 10 20 kan representatif dari jamaah, bukan dari pribadi kita. Jadi ini Pak dari jamaah nanti alhamdulillah memang jamaah menghendaki begini-begini gitu. Nah, jadi kalaupun nanti kita tolak, misalnya tidak kita undang lagi itu kita tenang, tenangnya apa? Bukan subjektivitas kita. Dan mereka pasti akan bisa menerima karena itu kemauan jamaah. Itu ya. Itu ya Mas Oke, baik Rizky Bu. ya. Itu pertama. Yang selanjutnya kedua, efek selanjutnya akhirnya kan Rizky berusaha nih nyiptain forum seperti ini gitu. Bikin forum yang Hmm. dimana mulai dari kriteria pembicaranya sudah qualified dan sebagainya. Persoalan selanjutnya tuh yang kalau terlalu misalkan sudah rigid, sudah dengan yang qualified, pesertanya dikit. Itu kan problem juga gitu. Gimana ya? Kira-kira kalau misalkan Nah, jadi terkait gini, tadi itu apakah mungkin. banyak dikitnya peserta itu indikator suksesnya acara atau gimana gitu? Jadi gini kan, kita tetap harus positive thinking. Kalau semua ada pasarnya, semua ada pasarnya. Jadi pengalaman saya kalau buka tahsin Quran itu 60 orang yang daftar, Mas. Tapi setelah 3 bulan, 6 bulan, yang tersisa 15 orang. Maksudnya di Jadi awal pemenang doang itu, 60. ya, ya 60 di awal, daftar 60 semangat. Pokoknya mau ngaji sampai selesai kita ya bla 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 gitu kan. Dari awal selalu saya tanya kenalnya, apa motivasinya kan? Anda sama kita ya ini motivasinya terus nanti satu-satu kan. Kecil hati sangat berkecil hati. Oh kata saya kok apa saya tidak berhasil ya berdakwah Quran sehingga ada 15 orang. Tapi saya selalu punya jawaban. Satu setiap orang punya porsinya. Jadi dia akan ditempatkan pada tempat yang dia cocok. Ya. Yang kedua bagi saya, jadi memang jadi pemenang itu tidak ada 60 orang jadi juara satu semua Mas. Ya. Jadi orang-orang terbaik itu pasti saringan dari yang lainnya. Nah, paling nanti kita evaluasi nih, kenapa lembaga kita misalkan menurun? Oh, karena faktor bulan puasa ini semakin ke sini semakin fokusnya lain, satu. Yang kedua mungkin kita juga perlu memberikan angket itu ke peserta audiens, Mas. Kebutuhan mereka apa misalkan? Apa sih tema-tema yang relate misalkan dengan kehidupan yang teman-teman mau? Misalnya tentang ini apa kehidupan digital misalkan ya atau sharing tentang apa nah, itu juga mungkin dibutuhkan oleh teman-teman yang ada di sini jadi nanti dibuatkan angket setiap kegiatan bagaimana respon teman-teman nanti kirim ke redaksinya Mas Rizky gitu ke atas salam nah itu nah, kenapa karena memang tapi kita tetap harus positive thinking pasti semua ada tempatnya masing-masing nah itu ada tempatnya masing-masing tinggal kita perbaiki apa yang harus kita evaluasi ya jadi evaluasi dalam ilmu pendidikan itu ada evaluasi sumatif
ada evaluasi formatif. Kalau evaluasi sumatif itu raker mas yang setiap setahun sekali tuh. Kita kan suka raker nih Oh, lembaga ya. Tapi kalau ya. formatif tuh berjangka. Tiap selesai kegiatan nanti ditanya, misalnya kita punya grup, apa respon teman-teman tentang eh, apa materi hari ini? Menarik, tidak menarik. Nah itu jadi itu tuh jadikan bahan evaluasi. Terus materi apa yang cocok untuk teman-teman? Kan kita kalau ikut pelatihan begitu. Materi apa yang belum teman-teman dapatkan dan ingin teman-teman dapatkan setelah materi ini? Ada kan? Terus siapa yang eh, akan direkomendasikan, cantumkan nomor teleponnya. Nah, itu penting juga kan ketika mencantumkan berarti mereka akan memasukkan temannya untuk ngikutin berarti ketertarikannya. Itu metode dalam apa mengakomodir teman-teman kita itu. Gitu Ya ya baik. Mas ya. Siap, Bu. Siap. Oke. Bisa diterima, Bu. Sangat logis. Kalaupun diterima katanya harus diterima. Kalaupun nggak diterima. Oke, silakan siapa lagi? Oke, yang lain dari teman-teman ada yang mau bertanya? Saya kira satu lagi mungkin. Ini ada yang dari Riau juga ya, Kalau Kepulauan. nggak ada mungkin bisa ditutup kali. Oke, karena waktu sudah jam 5 juga lewat 2 menit di sini. Eh, Emang di mana Mas di sini? Sini juga 2 menit lewatnya sama. sama Bu, saya di Depok Bu, Cimanggis. Oh ya, ya. Oke, kami haturkan terima kasih banyak kepada teman-teman, sahabat-sahabat Anas Salam, dan juga kepada Dokter Aas yang telah memberikan banyak materinya, banyak ilmunya kepada kita semua. Dan kepada founder Antasalam juga kami aturkan terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi. Mas Rizky, Mas Hanif, Waalaikumsalam. semuanya. Sama-sama Mohon maaf Ibu. lahir dan Iya, Bu. batin Terima ya. kasih banyak, Ya, Ibu. Saya Makasih. terima sama-sama. kasih Dengan banyak senang kan hati sudah ya. Terima kasih banyak. Mohon izin Nif ya.